Ini si Raja Hutang sebenarnya. Keputusan Pengadilan Niaga nomor 20 garis miring PKPU garis miring 2011 garis miring PN Niaga membuat Prabowo menjadi satu-satunya calon presiden dengan beban utang senilai 7,6 triliun rupiah. Prabowo membeli perusahaan bermasalah bernama PT Kiani Kertas dari Bob Hasan. PT Kiani Kertas kemudian diubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara. Praktek penggantian nama ini wajar dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Tanggal 18 Mei 2011, PT Multi Alfabet Dinamika mengajukan permohonan pernyataan pailit atas PT Kiani Kertas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Kiani Kertas sendiri memohon PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 1 Juni 2011. Hal ini merupakan teknik untuk menghindarkan diri dari kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat 2, Jungto Pasal 229 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Jika PT Kiani pailit, maka Prabowo tidak berwenang untuk mengatur kekayaannya di dalam PT Kiani. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan PKPU tersebut pada tanggal 9 Juni 2011. Sialnya, PT Kiani Kertas diwajibkan untuk mengumumkan kasus kepailitannya ini di Harian Kompas dan Kaltimpos pada tanggal 20 Juni 2011. Pengumuman tersebut memancing munculnya 191 pihak kreditur dengan maksud untuk menagih hutang kepada PT Kiani Kertas sehingga perkara berlanjut. Proses rapat dan verifikasi yang panjang menyusutkan jumlah kreditur dari 191 pihak menjadi 121 pihak. Rapat puncak verifikasi pada tanggal 14 Juli 2011 di mana 121 pihak kreditur hadir. Perdamaian telah disepakati bersama dengan mekanisme voting oleh para kreditur. Voting terpaksa dilakukan karena Prabowo menolak membayar bunga utang. Rapat verifikasi sebelum rapat final, utang total PT Kiani adalah senilai hampir 14,3 triliun rupiah. Akhirnya PT Kiani Kertas hanya menanggung hutang pokok saja, yakni senilai lebih dari 7,6 triliun rupiah. Utang disepakati untuk diselesaikan sampai 20 tahun ke depan, yakni sampai tahun 2031. Bagaimana jika di tengah jalan PT Kiani Kertas gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian dengan satu kali saja tidak membayar cicilan utang? Begini, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa PT Kiani Kertas dapat langsung dipailitkan jika ada kreditur yang mengajukan pembatalan perdamaiannya karena PT Kiani Kertas melanggar kesepakatan. Jika terpilih, maka Prabowo akan menjadi Presiden RI dengan tanggungan hutang senilai lebih dari 7,6 triliun rupiah dan pajak yang belum terbayarkan. Perusahaan bermasalah, pemilik bermasalah, pajak pun bermasalah. Perusahaan kaya, pemilik kaya. PT Kiani bermasalah, sama dengan Prabowo bermasalah. Ahli hukum bernama Lord Acton menyatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Berdasarkan pendapat tersebut, Prabowo akan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya. Ini akan selesai kalau Prabowo jadi presiden. Maka wajib jadi presiden, apapun caranya dia.